selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Kamu adalah terang dan garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kutipan firman Tuhan tersebut merupakan rangkaian dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Materi khotbah Tuhan Yesus tersebut memperlihatkan suatu kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain atau sesama. Jadi, kita hidup bukan hanya sekedar hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup kita ini harus membawa manfaat positif bagi sesama kita. Pertanyaan yang perlu diajukan untuk direnungkan yaitu apa rahasia supaya hidup kita bisa bermanfaat bagi sesama. Berdasarkan firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, hidup kita harus seperti garam. Garam merupakan salah satu komoditi yang dibutuhkan oleh manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga maupun juga dalam perusahaan-perusahaan kosmetik dan makanan. Jadi garam sangat dibutuhkan oleh semua kalangan, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan elit alias kalangan yang di atas. Itulah sebabnya Yesus dalam khotbahnya di bukit mengambil garam sebagai sebuah analogi tentang hidup manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan tegas Yesus katakan, kamu adalah garam dunia. Jadi di sini Yesus menghendaki supaya kita bukan sekedar hidup di dunia ini. Kita harus berperan dan berfungsi serta bernilai positif bagi kehidupan orang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam perspektif Yesus, keberadaan kita di dunia ini sangatlah penting. Sebagaimana garam begitu penting dan dibutuhkan oleh semua kalangan, maka demikian juga keberadaan dan kehadiran kita haruslah keberadaan dan kehadiran yang bermanfaat positif bagi lingkungan dan kehidupan sesama. Rasa asin pada garam itu menunjukkan bahwa garam ada artinya. Dirasa asin itulah menjadi manfaat garam untuk mengawetkan makanan, baik pada masa lalu maupun pada masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Begitulah kehidupan kita yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, yaitu supaya bermanfaat dalam rentang waktu di seluruh kehidupan kita di dunia. Yang kedua, hidup kita harus menjadi terang. Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya hidup kita bermanfaat bagi sesama, selain menjadi hidup seperti garam dunia, kita juga harus hidup menjadi seperti terang dunia. Yesus dalam khotbahnya memberi penegasan demikian, kamu adalah terang dunia. Harus kita mengerti di sini bahwa yang Yesus maksudkan dengan terang bukan menunjuk kepada terang matahari atau terang listrik. Yang Yesus maksudkan ialah menunjuk kepada terang dari sebuah pelita yang selalu digunakan oleh masyarakat pada umumnya kala itu. Kita harus tahu bahwa pelita itu bisa menyala karena ada bejana yang terbuat dari emas atau perak atau besi. Lalu ada sumbunya, ada minyaknya, dan ada sumber apinya. Semua unsur tersebut harus bersinergi dan bersatu padu guna memancarkan cahaya yang dibutuhkan. Dengan demikian dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, unsur sinergi dalam kesatuan haruslah nyata. Yesus memberi penekanan penting dalam unsur kesatuan dan persatuan di dalam kehidupan gerejanya harus nyata terlihat.
Bapak Ibu Saudara terkasih, itulah sebabnya Yesus menjelaskan dalam khotbahnya demikian. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Artinya terang itu jangan ditutupi, apalagi disembunyikan. Kita yang sudah menerima terang yang ajaib dari Tuhan harus menyatakan kepada semua orang, ditempatkan di tempat posisi yang paling tinggi supaya orang yang berada dalam kegelapan menerima terang itu. Bapak Ibu Saudara, Yesus memakai analogi kota yang posisinya di atas bukit. Tentu keberadaan kota itu pastilah diketahui dan dilihat oleh orang banyak. Sama seperti pelita yang menyala, pastilah cahayanya menerangi seisi rumah dan sudah jelas tidak bisa disembunyikan. Begitu juga kehidupan dan kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan. Orang banyak akan melihat dan mengetahui dengan pasti bahwa kita adalah anak Tuhan, karena kita hidup berdasarkan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus punya keberanian untuk menjadi terang yang bisa dilihat orang. Disinilah letak hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk hidup berguna bagi orang lain. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Lakukan segala tugas tanggung jawabmu dengan sepenuh hati, dan ingatlah bahwa Tuhan merindukan supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang banyak. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.